Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Perkenalkan, saya Nafiatus Solihah dari kelas 10 MIPA 6 absen 12 akan mempresentasikan mengenai pergaulan sehat remaja. Nah, apakah teman-teman semua mengetahui apa sih pergaulan sehat remaja itu? Sebelum saya mempresentasikan mengenai pergaulan sehat remaja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu pergaulan sehat dan remaja. Yuk, mari kita simak bersama. Yang pertama adalah pergaulan. Pergaulan berasal dari kata gaul yang berarti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok. Yang kedua adalah sehat. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagian lainnya, atau bebas dari sakit. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, sehat adalah suatu keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. 4 komponen dasar yang membentuk positive health, yaitu yang pertama, sehat jasmani, yang kedua, sehat mental, yang ketiga, sehat spiritual, yang keempat, sehat sosial atau kesejahteraan sosial. Pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara ekonomi dan sosial. Yang ketiga adalah pengertian remaja. Remaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mulai dewasa. Remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai umur 21 tahun bagi seorang wanita, dan antara umur 13 tahun sampai 22 tahun bagi seorang pria. Selanjutnya adalah pengertian pergaulan sehat remaja. Pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, dengan normal, baik tubuh, jiwa, maupun keadaan sosialnya. Kita sebagai para remaja harus memperhatikan pergaulan kita agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Cara-cara agar kita sebagai para remaja dapat bergaul dengan sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesadaran bagi kita dan para remaja untuk memiliki budi pekerti yang luhur dan sikap yang baik serta taat terhadap ajaran agama. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan dalam hal yang positif. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat serta hal-hal yang positif, seperti kita mengembangkan minat dan bakat kita dalam hal-hal yang positif atau mengikuti kajian agama. Yang keempat, memilih teman. Kita harus memilih teman dalam artian kita tetap berteman dengan siapa saja, tetapi kita juga harus menyaring mana teman yang baik yang dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan kita, sehingga kita bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki batasan tertentu. Kita dalam bergaul dengan lawan jenis harus sesuai dengan norma agama yang berlaku. Yang keenam,
menstabilkan emosi, dan menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Berikut adalah sikap-sikap dalam pergaulan remaja yang harus kita lakukan. Yang pertama, penampilan fisik yang baik, bersih, dan rapi. Yang kedua, berbicara dan bersikap yang sopan. Yang ketiga, biasakan untuk memberi dan berbagi terhadap orang lain. Yang keempat, menghindari pembicaraan yang kurang penting atau tidak bermanfaat. Yang kelima, menghindari sikap mencuri dengar atau menguping pembicaraan orang lain. Yang keenam, bersikap peduli dengan teman yang sedang mencurahkan isi hatinya atau yang biasa kita sebut dengan istilah curhat. Yang ketujuh, bersikap rendah hati. Yang kedelapan adalah menjadi diri sendiri. Pergaulan tidak sehat. Yang pertama, pengertian pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas adalah salah satu perilaku penyimpangan. Arti bebas adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Jadi, pergaulan bebas adalah proses bergaul yang terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. 2. Penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, agama dan iman yang kurang. Yang kedua, perubahan zaman yang membuat remaja dengan mudah mencontoh pergaulan bangsa barat yang bebas. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa. Yang keempat, kurang mengontrol diri pada remaja. Oleh karena itu, kita sebagai para remaja harus mengetahui tanda-tanda pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Tanda-tanda pergaulan sehat adalah sebagai berikut: berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, senantiasa berprasangka baik, senang menolong teman, dan lain sebagainya. Tanda-tanda pergaulan tidak sehat adalah sebagai berikut: suka menghambur-hamburkan harta, suka menghalalkan segala cara dengan jalan yang haram, munafik, dan sering berbohong, serta tidak bertanggung jawab, dan hal-hal negatif lainnya. Yang ketiga, dampak dari pergaulan tidak sehat. Dampak dari pergaulan tidak sehat adalah yang pertama, terjerumus dalam pergaulan bebas dan perilaku menyimpang. Yang kedua, ketergantungan obat. Yang ketiga, menurunnya derajat kesehatan. Yang keempat, meningkatnya kriminalitas. Yang kelima, merenggangkan hubungan keluarga. Yang keenam, menyebarkan penyakit. Yang ketujuh, menurunnya prestasi. Kita lanjut ke dalam nomor 4, yaitu pencegahan agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Pencegahannya adalah yang pertama, membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin. Yang kedua, selalu meminta izin kepada orang tua ketika berpergian dan juga meminta doa restunya. Yang ketiga, menyalurkan minat dan bakat kita ke dalam hal-hal yang positif. Yang keempat, selalu berkomunikasi positif dengan orang tua dan bertukar pikiran tentang kejadian atau hal-hal positif lainnya. Yang kelima, mari menjadi pelopor remaja penganut pergaulan sehat. Remaja sehat, Indonesia kuat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.